oleh Allah. Alhamdulillah kita tahun ini dipertemukan lagi dengan Ramadan, bulan yang sungguh mulia. Semoga Ramadan tahun ini kita dapat menjalankan ibadah lebih baik daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Bagaimana tujuan utama Allah memerintahkan kita berpuasa adalah meningkatkan takwa kita. Akan tetapi ada manfaat lain yang bisa kita ambil dari puasa, yaitu manfaat untuk kesehatan kita. Yang pertama adalah bahwasanya manfaat ini akan bisa kita rasakan, bisa kita ambil minimal 3 hari setelah berpuasa berturut-turut dan bisa tercapai pada 7 hari. Ya, ini beberapa peneliti Eropa dan Inggris ya itu membuktikan atau meneliti bahwasanya pada saat kita berpuasa itu akan terjadi perubahan produksi protein dengan cara yang lebih baik di dalam organ-organ tubuh kita. Apa saja manfaatnya? Yang pertama adalah meningkatkan kekebalan tubuh kita, ya. Dengan berpuasa, sel-sel limfosit di dalam tubuh kita itu akan teregenerasi lebih baik sehingga kita memiliki daya tahan, daya imun yang lebih baik apabila dibandingkan tidak berpuasa. Kemudian yang kedua adalah terjadi detoksifikasi di dalam tubuh kita, ya. Usus-usus kita dibersihkan di dalam pencernaan kita, diistirahatkan, dan ini akan memberi kesempatan untuk beregenerasi dari sel-sel di dalam usus akan bekerja lebih baik. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan sensitivitas insulin. Dalam tubuh kita ada yang namanya hormon insulin. Hormon insulin ini kalau terjadi resistensi, dia tidak akan bekerja dengan baik sehingga tidak bisa mengolah glukosa atau gula darah dalam tubuh kita menjadi baik, ya, sehingga akibatnya beberapa orang menderita diabetes atau DM atau sakit gula darah yang meningkat, ya. Nah, dengan berpuasa sensitivitas ini akan meningkat insulinnya, ya, kemudian akan bekerja lebih baik sehingga mengolah gula darah yang ada dalam tubuh kita menjadi energi itu meningkat. Nah, hal ini juga akan memberikan manfaat yang lain, yaitu kadar gula darah kita akan menurun, ya, sehingga bagi orang-orang yang menderita DM ini bisa kita manfaatkan, ya, untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa menurunkan berat badan kita. Dengan berpuasa, energi yang biasanya kita ambil dari glukosa darah, ya, itu akan diambil dari lemak sehingga terjadi pemecahan lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita, sehingga ini meningkatkan pemecahan lemak sehingga bisa menurunkan berat badan kita. Kalau kita energi berlebih itu disimpan dalam bentuk lemak, ya, sehingga ada orang yang obes, ada orang yang gemuk seperti itu, ya. Nah, hal ini juga akan menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh kita karena kolesterol merupakan salah satu lemak yang ada di dalam tubuh kita yang akan meningkatkan produksi plak-plak di dalam pembuluh darah dan ini berisiko untuk kena penyakit jantung koroner manakala plak ini lepas akan menyumbat pembuluh darah di jantung kita, gitu ya. Maka dengan berpuasa selain tadi memecah lemak itu bisa menurunkan berat badan kita, menurunkan kadar kolesterol, juga akan meningkatkan resiko atau menurunkan resiko kita terkena sakit jantung. Kemudian yang selanjutnya, bagi otak kita, berpuasa itu akan meningkatkan fungsi otak dan mood kita, juga daya ingat kita. Kenapa? Karena ada hormon, ya, yang namanya BDNF itu diproduksinya semakin meningkat pada saat kita berpuasa. Hormon ini mendukung pertumbuhan sel-sel otak kita, ya. Kemudian hal ini akan meningkatkan daya ingat kita, kemudian fungsi otak kita. Nah, kemudian kita bisa menjadi lebih baik, mood kita juga bisa menjadi lebih baik. Ya, pada saat berpuasa, lemak yang dipecah tadi atau kita sedang sebut ketosis itu akan menghasilkan keton. Ya, keton ini sebagai sumber energi otak pada saat kita berpuasa. Kemudian pada saat kita berpuasa, hormon grelin atau hormon lapar itu juga akan menstimulasi yang namanya proses autofagi. Proses autofagi itu adalah proses memakan sel-sel
kita sendiri yang sudah tidak berguna, yang sudah mati, kemudian akan digantikan dengan sel-sel yang baru, ya. Proses autofagi inilah yang bisa membuat kita awet muda gitu ya. Nah, karena sel-selnya selalu beregenerasi gitu ya, sehingga kita tidak cepat terlihat secara biologis tidak cepat menua ya. Kapan proses autofagi ini berlangsung? Ya, pada saat kita tidak makan atau berpuasa 1 sampai 12 jam, itu sumber energi masih dari glukosa, dari gula darah tadi gitu ya. Pada saat berpuasa 12 sampai 16 jam itu akan menggunakan lemak. Dan ini terjadi yang namanya awal proses ketosis tadi. Pada saat ketosis turun, maka growth hormone atau hormon pertumbuhan ini naik, sehingga pertumbuhan dari sel-sel tubuh kita itu akan membaik. Pada saat kita berpuasa 16 sampai 18 jam akan terjadi autofagi yang aktif ya. Autofagi aktif membersihkan sel-sel tubuh kita yang mati, yang rusak ya. Nah, ini akan dibersihkan semuanya. Kemudian pada saat kita tidak makan atau berpuasa 24 jam, proses autofagi ini akan semakin aktif, dan pada saat inilah terjadi regenerasi sel-sel dalam tubuh kita gitu ya, sel-sel dalam tubuh kita. Nah, hingga akan memperbaiki semua jaringan yang ada di dalam organ kita. Kemudian berpuasa itu juga akan meningkatkan hormon endorfin. Hormon endorfin ini adalah hormon morfin di dalam tubuh kita ya, sehingga kalau endorfin ini naik ya, rasa bahagia dalam tubuh kita itu juga akan meningkat ya. Nah, itulah beberapa manfaat yang bisa kita ambil pada saat kita berpuasa. Semoga berpuasa kita tahun ini lebih baik, dengan tujuan utama kita adalah la'allakum tattaqun, dan kita bisa mengambil manfaat yang bisa kita rasakan dalam kesehatan kita dari dalam puasa ini. Sahabat Salimah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurang yang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.